Hai Pendengar Kopi, kembali lagi bersama saya Bernice di Oten Coffee Channel. Dan kali ini Oten Coffee ada segmen terbaru. Di segmen terbaru ini kita bakalan kolaborasi dengan expert-expert kopi. Kita bakalan belajar, ngobrol, dan juga diberikan ilmu yang banyak tentang pengetahuan kopi. Nah, untuk kolaborasi kali ini, aku berkolaborasi dengan Q-Grader, seorang Q-Grader yang bakalan mengajarkan aku gimana cara untuk cupping alias mencicipi kopi yang udah disediakan. Nah, untuk lokasi kali ini, aku berada di Kafein, tapi perlu diketahui ini adalah pemilik yang sama tapi di perusahaan yang berbeda. Ada Kafein, di sampingnya juga ada tempat yang dikhususkan untuk roasting. Nah, di tempat khususkan untuk roasting ada seorang Q-Grader yang bernama Nofrin Situmorang. Yuk kita kunjungi aja langsung Nofrin Situmorang dan kita say hi ke dia biar kita belajar lagi tentang cupping kali ini. Yuk! Halo. Nah, ini nih tempat yang aku maksud. Kita masuk aja langsung. Kebetulan si Nofrinnya udah nungguin aku. Yuk. Halo. Halo. Nah, nih aku udah bersama dengan seorang Q-Grader / roaster juga ya. Seorang perempuan roaster dan Q-Grader ngajarin cupping, ada kelasnya banyak tentang cupping. Jadi kita bakalan banyak banget belajar dengan seorang Q-Grader yang bernama Nofrin Situmorang. Nah, udah berapa lama sih belajar tentang cupping ini dan kegunaan cupping itu sebenarnya apa sih? Oh. Halo sebelumnya. Kalau untuk belajar, mungkin kalau belajarnya sih butuh waktu kayak 2 tahun sih kalau untuk diuji cita rasa kopi. Okay. Tapi Nofrin di dunia perkopian, cupping ini ada kurang lebih 9 tahun. Udah 9 tahun. Ya. Masih kecil itu 9 tahun. Ya enggak lah 9 tahun. Oh, masih banyak yang 20 tahunan. Target Nofrin sih maunya sampai benar-benar ngikutin jejak yang udah 20 tahunan, nggak stop di situ aja. Oke, 9 tahun lalu udah belajar tentang cupping. Dan untuk proses untuk mengenal tentang cupping sebenarnya tuh penting nggak sih di dunia perkopian? Oh, menurut Nofrin sih penting. Karena kebetulan Nofrin bekerja sebagai quality control. Ini untuk di perusahaan sekarang, ini perusahaan ketiga yang Nofrin bekerja. Perusahaan pertama itu dulu ada PT Menakom yang sekarang udah jadi Muspaha. Di situ Nofrin sekitar 3 tahunan. 3 tahunan dan Nofrin jadi Q-Grader juga di situ sih sebenarnya, disupport sama perusahaan itu. Kemudian pindah ke Louis Dreyfus di Jalan Medan Binjai, perusahaan kedua, ada sekitar 3 tahun ke situ. Kemudian ini perusahaan ketiga. Waduh, experience-nya udah banyak banget nih. Iya. Wajar aja 9 tahun ya. Iya, belajar nggak perlu ya ada waktunya, ada jangka Bener, waktu. bener. Sampai kapanpun kita kan pasti belajar juga. Benar. Jadi udah profesional banget. Langsung aja kita belajar dengan seorang profesional Q-Grader. Iya. Tolong dong, Mbak Nofrin ajarin apa sih yang perlu dipersiapkan untuk cupping ini dan untuk proses cupping ini di industri kopi itu seberapa pentingnya? Apa udah ambil terus roasting dijual, bisa nggak sih kira-kira kayak gitu? Atau perlu di cupping lagi? Jadi sebenarnya kalau untuk proses cupping sendiri sekarang bukan hanya untuk di perusahaan ekspor ya Kak. Kayaknya coffee shop juga harus bisa cupping sih kayaknya sekarang. Oke. Kenapa ya? Kenapa? Barista, paling tidak minimal barista. Owner mungkin bisa menyusul. Kenapa? Karena seorang barista sekarang dia udah ada proses filter tuh, biasa anak-anak nyebut manual brew. Oke. Yang di V60-in, aeropress, origami macam-macam ya. Benar. Kurang mengerti sih. Cuman kenapa mereka harus paham tentang uji cita rasa kopi? Dalam arti mereka harus paham tentang kopi apa yang mereka buat. Belum lagi 2 tahun belakangan muncul banyak sekali pendekar. Benar. Saya takut pendekar. Nah, jadi selain di industri ekspor tadi, kayak Nofrin bilang, coffee shop juga penting. Nofrin melihat bukan hanya dari mata ketika Nofrin berkunjung ke coffee shop, enggak. Kayak Nofrin sekarang sedang ada kelas, peminatnya cukup banyak. Peminatnya dari mana? Kebanyakan dari barista malah. Nah, dari situ kita bisa lihat, oh berarti keinginan barista ini memang benar pentingnya uji cita rasa kopi di coffee shop mereka. Jadi mereka kayak, oh ya kita bikin roastery lah gitu kan, produksi roaster bean. Otomatis mereka juga harus
harus tahu tentang cita rasa kopi yang mereka jual gitu. Jadi Novi merasa cita rasa kopi ini bukan hanya untuk industri ekspor deh. Di Medan bahkan setiap coffee shop kayak penting nih ada satu orang yang mumpuni bisa bertanggung jawab atas cita rasa kopi yang mereka jual, yang mereka sajikan. Dari situ juga Novi berpikir kita buka kelas deh kayaknya gitu. Apa salahnya share ilmu yang kita tahu di kelas Q grader ke teman-teman yang mungkin belum bisa karena biaya Q grader jauh lebih mahal. Kayaknya udah setara sih, sejalan ketika semakin banyak coffee shop itu udah kayak jamur nggak sih? Semakin banyak juga permintaan untuk orang-orang yang kepengen bisa nyicipin kopi alias pengen jadi cuper gitu. Oke. Jadi ibaratnya cuper itu kalau udah kelar nih roastingnya, mereka mau quality control, mau tahu rasanya itu gimana, seorang cuper lah yang bertindak. Iya gitu. Seorang cuper, julukannya sih cuper. Kalau Q grader udah pasti cuper, tapi cuper belum tentu Q grader. Oh gitu. Oke. Boleh siapa saja berarti. Oke. Boleh siapa saja. Jadi aku juga boleh dong selain jadi YouTuber, aku juga bisa di cover dong. Jadi iya, makanya aku datang hari ini belajar dengan Mbak Novrin, diajarin nih jarang-jarang dapat pengalaman / edukasi tentang kopi yang spesifik. Iya benar-benar. Lanjut, kita lanjut aja sekarang apa aja yang perlu dipersiapkan. Jadi Ribet gak sih sebenarnya untuk cuper? kalau tadi ditanya ribet nggak sih kalau kopi? Iya. Enggak seribet kalau kita mau bikin V60 atau jenis-jenis manual brew dengan alat-alat yang lain. Tetap ada rasio di cupping. Rasio di cupping itu 1:17. Jadi, di cup Novrin ini bisa menampung 200 ml air. Jadi Novrin bikin 12 gram roasted beans, nanti kita grinder. Setelah grinder ada proses sniff di situ, kayak cium-cium bubuk kopi. Nah, itu kenapa penting? Karena sebenarnya penilaian dari kopi itu mulai dari bubuknya, kan nggak cuma pas dirasanya doang. Jadi kompleks sih kopi, kan kelihatannya simple ya. Ya udah, kalau mau tahu cita rasa kopi ya cicipin aja, tidak. Jadi harus benar-benar dari bubuknya dulu, aroma apa yang dikeluarin, karena itu penting, akan mempengaruhi cita rasa selanjutnya. Setelah itu dipuring, siram air panas, itu juga kita punya rasio 92 sampai maksimal 96 derajat. Nggak boleh lebih dari 96 derajat karena nanti bakal burn. Sama kayak di manual juga nggak boleh terlalu tinggi juga kan, nanti pas nyeduh bakal pahit, burn apalah. Setelah itu didiamin 4 menit. Didiamin 4 menit itu gunanya ada supaya kopi terekstraksi dengan benar, otomatis suhu langsung turun kan. Di situ setelah 4 menit baru kita boleh break. Break itu kayak kalau kebanyakan cuper atau kayak ada edukasi cupping yang kebanyakan di foto sedang nyium kopi gitu, yang pantat sendoknya dicium. Nah, itu memang angle yang paling bagus untuk difoto pada saat nge-break sih. Nah, nge-break cupping. Ya udah selesai, suhunya udah pas, baru mulai kita cupping. Di situ baru banyak hal-hal yang perlu dinilai, mulai dari flavor, aftertaste, acidity, body, balance, uniformity, clean cup, sweetness, kemudian overall. Kedengarannya ribet, tapi sebenarnya nggak seribet itu, karena itu sejalan. Begitu slurping kita bisa langsung tahu ini flavor, acidity, body dan sebagainya. Hanya kelihatannya aja ribet, padahal enggak sih. Dari proses sniffing terus cupping bisa berubah nggak sih rasanya? Misalnya aku ciumnya nih ada aroma bau floral. Misalnya aroma jengkol gitu kan, terus terus aku slurp gitu, tiba-tiba ada aroma rasanya melati atau apa gitu, bisa nggak sih? Bisa berubah tapi nggak signifikan juga, Kak. Jadi kayak misalnya jengkol jadinya apa? Yang teman-temannya jengkol pete gitu. Tetap ada kaitannya. Oh, yang unik, balik ke yang unik lagi. Tetap gitu. Aku penasaran. Kita seduh aja sekarang. Seduh nggak sih namanya? Seduh, kita seduh dulu. Kita mulai dari grinder. Oke, yuk.